Ya. Kalau saya boleh bertanya, Bu, ada mungkin satu dua benda yang selalu Ibu bawa selama menginap di kampung itu, Bu? Yang pasti sih pertama, kalau ditanya agendanya apa, yang pertama Benda, saya Bu, ingin, benda. Hah? Benda, Bu, sesuatu Oh, benda. benda, benda. Iya. Yang nggak pernah lepas dari saya itu buku. Saya Oh, selalu cari buku. anak sekolah. Ya, jadi Hmm. selalu bawa buku. Mungkin karena basic saya akademisi sih ya. Jadi yang Iya, teringat selalu betul. itu buku. Ya, intinya adalah walaupun mereka di daerah terpencil, saya harus pastikan mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Kemudian Betul. yang kedua yang tidak pernah juga saya ini itu adalah kacamata, bawa kacamata. Ya. Jadi ini kacamata untuk warga. Ya, walaupun ada juga yang sempat bicara, Ibu mau semua warganya pakai kacamata? Enggak. Terutama supaya untuk orang-orang lansia yang punya keterbatasan, yang tadi kacamata baca itu adalah bukan awalnya itu adalah program pribadi ya. Jadi saya minta tolong salah satu dokter untuk kemudian membantu saya melakukan pemeriksaan, kacamatanya saya siapkan. Jadi dua itu, terutama buku sih ya. Buku ya, ya namanya juga dari pengajar terus terjun ke dunia politik dan kini jadi Bupati Idola Luhut Utara. Ini Bu, sehubungan dengan Ibu yang sering masuk desa, saya lihat bahkan ada teman saya yang menjadi salah satu peserta program Mengajar Luhut Utara. Oh, sarjana mengajar, betul. Ya, betul. Itu ada salah satu teman saya ikut di program itu. Saya lihat foto-fotonya itu betul-betul mereka dikirim ke pelosok. Itu sebenarnya untuk apa, Bu? Kenapa mesti ada itu? Apakah di sana kekurangan guru atau memang itu sangat urgent untuk Luhut Utara? Iya, betul sekali Mbak Rara ya. Jadi Kabupaten Luhut Utara, dan saya kira bukan hanya Kabupaten Luhut Utara, ini masalah nasional. Bahwa salah satu tantangan dunia pendidikan itu adalah masih kurangnya tenaga guru, ya. Dan kalaupun lagi ada, ya, ada dibantu oleh tenaga-tenaga guru non organik atau non ASN, tapi itu biasanya kan sangat terbatas untuk wilayah pegunungan, banyak di wilayah perkotaan. Nah, akhirnya kami kerjasama beberapa tahun yang lalu itu sama dengan salah satu NGO yaitu USAID ya, melalui program kinerja melakukan pemetaan untuk program distribusi guru secara proporsional. Ternyata masalahnya adalah bukan di distribusinya saja. Setelah kami melakukan kerjasama juga dengan LPKP, melakukan pemetaan, penghitungan guru kita sesuai dengan rombelnya, jam belajar, ternyata kami temukan memang Luhut Utara kekurangan guru. Ya, kekurangan guru, dan akhirnya setelah didistribusi sekalipun ya secara proporsional kami masih kekurangan. Nah, inovasi distribusi guru secara proporsional ini kemudian kami tindak lanjuti dengan melahirkan inovasi yang lain. Kalau begitu, khususnya untuk daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah terpencil, ya, terpelosok, ada 5 kecamatan yang waktu itu menjadi fokus kami. Ya. Akhirnya lahirlah program yang namanya Sarjana Mengajar. Kami bukan membuka sarjana mengajar itu, intinya bukan membuka lapangan pekerjaan untuk menjadi guru di daerah terpencil, tetapi melalui program itu kami mencari anak-anak bangsa dari mana saja yang mau mendedikasikan dirinya untuk permata-permata bangsa yang ada di wilayah-wilayah pelosok dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang kualitasnya sama dengan teman-temannya yang ada di wilayah perkotaan. Gitu. Jadi itu awal cikal bakal, itu tahun pertama saya, dan ternyata ketika pertama kali diluncurkan, yaitu full dari APBD, itu peminatnya banyak sekali, datang dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan waktu itu. Ya, nah, termasuk temannya Mbak Rara kali ya. Iya Bu, betul. Ya, dan ternyata kami buka waktu itu hanya sekitar 42 orang yang kami terima tahap pertama, pendaftarnya lebih 600 orang, ya, dan alhamdulillah ya terpilih orang-orang memang yang mau mendedikasikan dirinya dan bertahan sampai hari ini. Itu luar biasanya program Sarjana Mengajar. Kemudian tahun kedua kami rekrut lagi dengan jumlah yang lebih besar, peminatnya juga tidak ada banyak, dan alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini. Nah, memang sekali lagi tantangan pendidikan di Kabupaten Luhut Utara itu salah satunya adalah terkait dengan masih terjadinya kekurangan guru, apalagi memang 4 tahun di masa pemerintahan Pak Jokowi yang pertama itu kan sama sekali tidak ada penerimaan guru, atau ya
ada moratorium, kebijakan moratorium, dan itu berdampak pada ketersediaan tenaga pengajar karena setiap tahun banyak sekali yang pensiun, tapi nggak ada yang masuk. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi program ini akan terus berlanjut dan seperti apa dari program ini, Bu? Apakah ada bagian dari program ini yang kemudian mempengaruhi kebijakan pendidikan di Luwu Utara sendiri itu, Bu? Iya, yang pasti sejauh kita masih belum dapat memenuhi kebutuhan guru, khususnya untuk yang PNS atau yang organik, saya akan pastikan bahwa program ini akan terus berlangsung. Apalagi sudah diikat di dalam regulasi, ya, dalam hal ini peraturan bupati. Jadi dan didukung oleh teman-teman di DPRD Kabupaten Luwu Utara. Jadi selama belum terpenuhi jumlah gurunya, insya Allah program ini akan terus kita akan lanjutkan. Mantap sekali nih Bu programnya. Semoga tetap bisa berlanjut dan saya kira akan semakin banyak anak bangsa yang akan berminat untuk menjadi salah satu dari sarjana mengajar di Luwu Utara. Apalagi Luwu Utara alamnya indah, seperti bupatinya yang indah. Namanya yang indah. Apalagi ini Bu ada yang terbaru saya lihat ada video yang sudah ditonton 30.000 lebih. Lagu untuk Bu Indah nih, lagu untuk Bu Indah. Oh iya, iya. Itu lagu diciptakan oleh Mia Sylvia dan Patria Nathan yang nyanyikan. Salah satu liriknya, dialah wanita penuh sahaja, tegur, sapa, bersahabat, mendengarkan, merangkul. Aduh, so sweet banget sih Bu. Saya mungkin, mohon maaf ya, jadi melankolis kita. Mohon maaf melalui Tribun Timur, mohon izin saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa dari penciptanya dan Kang Nata yang nyanyi. Sekali lagi terima kasih. Tentu ini menjadi penyemangat bagi kami. Sebenarnya mungkin tidak persis seperti itu, tapi insya Allah kami akan berusaha untuk hadir seperti yang ada di lirik lagu tersebut. Terima kasih sekali lagi. Ini jadi doa buat kami dan Luwu Utara. Ya Bu, sebenarnya kita berbincang santai aja di Bunda, usah terlalu serius lah. Yeah. Ini Bu, ada lagi, saya suka banget lihat-lihat Facebooknya Ibu itu menarik-narik. Terima kasih. Dan yang terbaru saya lihat Ibu mendapatkan bantuan 13 sekolah akan direnovasi ya Bu? Iya, ya, betul sekali dari PUPR Pendidikan. Itu nanti kayak bagaimana Bu programnya dan akan memakan waktu berapa lama gitu Bu? Ya, jadi program PUPR Pendidikan ini sudah tahun kedua di Kabupaten Luwu Utara. Tahun 2019 alhamdulillah kami juga dapat 9 sekolah dan itu tersebar di beberapa kecamatan dengan nilainya kalau saya tidak salah sekitar 29 miliar. Nah, kemudian tahun 2020 ini ternyata Luwu Utara lagi mendapatkan program yang sama dan masih yang terbanyak di Sulawesi Selatan, yaitu ada 13 sekolah, 12 itu di Kecamatan Seko, kemudian ada 1 di Kecamatan Rampi. Nah, tentu perhatian pemerintah ini kami apresiasi, kami ucapkan banyak terima kasih karena memang terus terang saja sarana pendidikan kita ini memang membutuhkan banyak sentuhan ya, dan ternyata PUPR Pendidikan hadir ya. Walaupun saya terus terang kalau lihat bangunannya mewah sekali gitu ya, dan tentu kita berharap itu menghadirkan rasa nyaman baik bagi siswa maupun bagi guru. Memang sempat ada yang nanya, itu sekolahnya kan gede sekali. Ada kami dapat itu di Balananu misalnya, siswanya hanya 30. Tapi saya sampaikan bahwa ini bukan persoalan banyak-banyakan siswa. Tapi ini persoalan negara menjamin bahwa mereka hadir untuk memastikan anak-anak kita, peserta didik kita, guru yang mengajar, orang tua itu nyaman ya di dalam melakukan aktivitas pendidikan. Jadi itu yang paling penting. Jadi sekali lagi kami terima kasih. Ini tentu menjadi motivasi bagi kami di dalam memberikan pelayanan dan dampaknya nanti adalah kita berharap bahwa indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini menjadi semakin baik.
Betul. SDM-nya tentu akan Ya, semakin baik ke depannya, Bu. salamin. Kalau Bu ngobrol santai, orang banyak penasaran dengan sosok Bu Indah. Sebenarnya ini sosok Bu Indah ini seperti apa sebenarnya di luar dari seragamnya Bu Indah ini? Saya ini tidak terbiasa menilai diri, ya, menilai sendiri. Ya, yang pasti, ya begini, ya, saya berusaha apa ya, tampil apa adanya supaya tidak membebani diri sendiri gitu. Jadi Kalau Mbak Rara menilai saya seperti apa, ya penilaian saya seperti apa itu tergantung penilaian orang. Kalau Mbak Rara nilai saya baik, terima kasih. Kalau ada yang menilai juga mungkin kurang baik, mungkin ada memang yang perlu saya benahi, kira-kira seperti itu. siap-siap. Kalau Ibu sebenarnya hobinya apa sih? Ibu ini hobinya apa, Bu? Hobi apa saya, apa ya? Lihat Mbak Rara kalian. Hobi saya termasuk bukan tipe orang yang apa ya, kalau suka sesuatu suka banget gitu ya. Kemudian kalau tidak suka sesuatu tidak suka banget. Tapi kalau ditanya hobi apa, ya baca mungkin menjadi kebutuhan hari-hari karena saya butuh banyak informasi baru sebagai pimpinan. Tentu saya tidak selalu berpikiran, mungkin karena basic akademisi lagi, bahwa saya harus banyak belajar dan itu saya bisa dapatkan dengan salah satunya membaca, ya. Dan hobi yang lain sih ngobrol dengan anak saya karena selalu ada banyak hal baru yang saya temukan ketika ngobrol dengan mereka. Mungkin 2 hobi.